Selamat pagi, Prof. Pagi. Melihat kebusukan demokrasi di negara kita ini ya, Prof ya. Saya sebenarnya ingin mendapat satu pencerahan atau wawasan demokrasi yang lebih luas dalam konteks globalisasi ini, Prof. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan demokrasi kosmopolitan itu? Ya, demokrasi kosmopolitan itu sekarang sebenarnya itu banyak sekali dibicarakan oleh ahli sosial politik yang generasi sekarang ya. Jadi mulai munculnya globalisasi dan kemudian globalisasi itu dikatakan dia menciptakan dunia ini sebagai satu desa besar ya, desa global yang tidak ada batas geografis satu negara dengan yang lain. Maka mulai banyak sekali pemikir para sosial politik itu ya untuk bisa menciptakan satu tatanan yang sifatnya global. Nah, salah seorang pemikir yang banyak sebenarnya berpengaruh di situ adalah David Hall ini ya. Dia termasuk terkemuka sekarang untuk membicarakan tentang kewarganegaraan global, masyarakat global, dan misalnya demokrasi yang sifatnya global. Jadi demokrasi yang selama ini misalnya dilihat sepertinya hanya menjadi tugas dan kewajiban satu negara. Sekarang itu sebenarnya sudah mulai diarahkan bagaimana supaya demokrasi itu memikirkan secara demokrasi secara global untuk warga negara global. Jadi sekarang ini justru mudah-mudahan ini bisa berwujud dan saya pikir makin lama akan arah ke sana karena memang kan sekarang ya lihat aja katanya Indonesia ini sekarang ribuan mau pindah cari pekerjaan di Singapura ya. Ada yang misalnya mau cari pekerjaan di Australia dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya sekarang sudah mengurangi sekat-sekat yang dulu dianggap sebenarnya ada keterpisahan antara satu negara dengan negara lain itu. Dan sekarang misalnya termasuk David Hall ini sebenarnya mencoba untuk bisa lebih memikirkan bagaimana kita berada dalam satu dunia dan desa global ini juga memahami adanya apa yang disebut dengan kewarganegaraan global, demokrasi global, kesejahteraan global, kesetaraan secara global. Jadi itu yang biasanya disebut sebagai misalnya warga negara yang sifatnya inklusif ya, bukan eksklusif. Jadi melihat semua warga negara itu memiliki harapan, kepentingan dan tujuan yang sama. Dan kemudian bagaimana mungkin kalau misalnya tidak mungkin kita secara bersama-sama memikirkan itu dan mencoba untuk menghilangkan sekat-sekat yang selama ini sangat-sangat sifatnya geografis atau nasionalis itu, dan ini yang sekarang berkembang yang kita sebut tadi dengan kewarganegaraan dan demokrasi global. Nah, jadi ada inklusif dan partisipatif juga ya, Prof ya? Oh, sangat-sangat partisipatif. Jadi kan sebenarnya itu termasuk yang sebenarnya kurang dihargai juga misalnya pada pemilu kita. Ya, karena inklusif itu sebenarnya mencoba untuk bisa menghilangkan ya perbedaan-perbedaan. Untuk semester untuk kuliah untuk pemilihan sekarang memang ada dihilangkan misalnya antara yang heboh sebelum-sebelumnya, mulai dari pemilihan yang lalu dan kemudian juga pemilihan misalnya gubernur DKI tentang kampret dan cebong ya. Tapi sekarang justru sebenarnya beralih tapi juga membagi, memilah masyarakat itu menjadi misalnya paling tidak 2-3 kelompok yang sesuai misalnya dengan pemilihan sekarang. Itu sebenarnya yang diupayakan untuk dihilangkan juga pada misalnya apa yang kita sebut tadi dengan masyarakat yang sifatnya inklusif ya. Jadi inklusif itu bukan berarti sebenarnya menghilangkan perbedaan. Bahwa misalnya justru azazi demokrasi dan kesetaraan itu memang diperlukan ketika misalnya memang masyarakat itu memang ada perbedaan, ada pluralitas. Jadi bukan berarti bahwa akhirnya dengan adanya pluralitas itu dipaksakan untuk bisa misalnya menjadi satu kesatuan yang tidak menerima adanya perbedaan. Jadi ini sebenarnya yang sangat menarik dari pemikir-pemikir sekarang yang bicarakan tentang permasalahan globalisasi itu ya, kewarganegaraan global dan selanjutnya memikirkan bagaimana masalah-masalah global ini diatasi secara bersama-sama. Walaupun sampai sekarang memang ini masih kelihatannya masih sangat idealis karena memang belum ternyata misalnya seperti Amerika, Uni Eropa misalnya masih memikirkan yang sifatnya masih kelompok-kelompok yang belum terlalu jauh untuk bisa memikirkan masalah yang kita katakan oleh David Hall ini dengan demokrasi global atau tatanan global. Lalu di mana kedudukan kedaulatan rakyat, Prof? Kedaulatan rakyat itu justru kalau semua negara itu harus menghargai kedaulatan rakyat itu. Rakyat itu justru kan begitu kita bicara misalnya tentang demokrasi, tentang azazi, tentang kesejahteraan, tentang keadilan, itu semuanya kan penghargaan terhadap hak rakyat. Jadi hak rakyat itu justru yang sebenarnya diangkat ke permukaan dan kemudian tidak melihat adanya misalnya masalah misalnya perbedaan itu sebagai sesuatu hal yang misalnya menjadi
dasar untuk bisa melakukan misalnya perbedaan dipertajam untuk tidak saling menghargai azazi dan perbedaan itu. Justru sebenarnya itu kan merupakan satu kekayaan, dan ini yang sebenarnya kalau kita paham sekali gagasan yang seperti dikemukakan ini sebenarnya agak sejalan dengan apa yang kita sebut misalnya dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika sekarang bukan lagi misalnya hanya kita lihat perbedaan itu ya berbeda-beda hanya di Indonesia ini, tapi dengan bangsa-bangsa lain, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan yang didasarkan atas kemanusiaan yang sama. Nah, kembali ke hak asasi, Prof. Bisakah kita katakan bahwa apa yang terjadi di Gaza itu adalah satu penderitaan saudara-saudara kita, itu adalah bagian dari penderitaan kita juga? Ya memang itu mestinya. Jadi kalau misalnya memang semua negara itu mempunyai prinsip seperti itu, yang demokrat, yang menghargai azazi dan tidak melihat perbedaan politik dan kepentingan itu justru sebenarnya bisa meminimalis atau mungkin mulai menghilangkan sebenarnya model apa misalnya yang terjadi di Gaza itu. Ingat dari awal sebenarnya kan ya Israel itu bisa menjadi satu negara di situ, terutama sekali karena ada Balfour Declaration itu ya. Kemudian akhirnya itu mendapat dukungan dari Amerika dan negara Eropa ya, yang umumnya mereka memangkan mendukung Israel ini ya. Dan kemudian sampai sekarang itu sebenarnya terjadi terus ya, apa yang kita sebut misalnya upaya untuk pendudukan wilayah-wilayah Islam itu ya. Gaza itu sekarang tinggal sedikit lagi ya. Jadi akhirnya Palestina itu sebenarnya mulai ingin dihilangkan dari dari peta dunia, dan kemudian itu sebenarnya sesuatu yang sangat bertentangan dengan apa yang kita sebut tadi dengan kewarganegaraan global itu. Jadi gagasan atau pemikiran misalnya David Halt ini sebenarnya sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ya. Jadi itu salah satu paling tidak gaung di tengah-tengah misalnya masih adanya kekuatan-kekuatan yang mengabaikan tentang inklusivitas, kesetaraan dan keadilan itu semua warga negara di dunia. Baik, terima kasih Prof. Ya.